Berkebalikan dari musim lalu di mana Ferrari memimpin klasemen setelah ronde ketiga, tahun ini tim kuda jingkrak ini harus puas duduk di posisi keempat klasemen konstruktor sementara dan tertinggal jauh dari Red Bull yang terbang di pucuk. Peluncuran mobil SF23 yang heboh dan viral 2 bulan yang lalu ternyata tidak bisa dikonversi menjadi penampilan yang kompetitif ketika berlaga di sirkuit secara langsung. Masalah-masalah yang ada di mobil musim lalu faktanya masih melanda dan belum bisa mereka perbaiki. Lalu ketika tim-tim rival seperti Aston Martin dan Mercedes mulai bergerak untuk mengejar keunggulan Red Bull, alhasil Ferrari seolah-olah jalan di tempat dan tertinggal dari barisan 3 besar. Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana desain dari mobil SF23. Apakah Ferrari salah dalam menerapkan ide serta konsep mereka? Mengingat bentuk filosofi desain dari mobil musim ini bisa dibilang masih membawa konsep dari tahun lalu dengan ciri khas bentuk sidepod kolam. Sejak tes pramusim dimulai, perasaan skeptis terhadap perkembangan Ferrari sudah muncul karena tidak adanya konfirmasi mengenai seberapa bagus progres yang mereka buat. Dan terbukti sampai balapan di ronde ketiga, Ferrari masih belum mampu untuk mengeluarkan potensi dari SF23. Selepas GP Australia, Ferrari belum pernah mencicipi podium dan hanya mengkoleksi 26 poin saja. Itu adalah raihan terburuk dalam 3 balapan pertama Ferrari sepanjang era hybrid berlangsung. Pada balapan 2 pekan yang lalu, duo Ferrari gagal meraih poin setelah Charles Leclerc harus out sejak lap pertama, dimulai karena mobilnya terjebak di gravel setelah disenggol oleh Lance Stroll. Sedangkan Carlos Sainz bernasib kurang beruntung karena kontroversi hukuman penalti 5 detik yang ia dapat, membuatnya terlempar keluar 10 besar dan gagal meraih poin. Ferrari sendiri sudah mengajukan permintaan peninjauan ulang kepada FIA perihal penalti Carlos Sainz, yang diharapkan bisa mengembalikannya ke posisi semula, yaitu posisi keempat. Belum lagi jika kita berbicara soal betapa kacaunya sesi kualifikasi yang mereka jalani. Miskomunikasi antara tim dengan kedua pembalapnya membuat Leclerc dan Sainz sempat adu argumen setelah kualifikasi. Semua bermula dari tim yang mengabarkan jika hujan akan turun dalam waktu dekat di akhir kualifikasi dan membuat Leclerc hanya sempat melakukan 1 kali outlap untuk memanaskan bannya. Itu membuat pembalap Monaco tersebut tidak bisa tampil maksimal dan hanya bisa start dari posisi ke-7. Sementara Sainz memutuskan untuk lakukan 2 kali outlap dan membuat Leclerc marah karena informasi yang disampaikan berbeda. Apa yang ditunjukkan Ferrari sejauh ini jelas jauh dari standar yang diharapkan kepada tim yang berstatus sebagai rival terdekat Red Bull. Kecepatan yang mereka punya seharusnya bisa membuat Ferrari untuk menjaga posisinya sebagai tim tercepat kedua. Namun potensi tersebut belum bisa mereka keluarkan dengan semua problem yang dialami. Carlos Sainz sempat curhat kepada media tentang seberapa banyak penyakit yang diderita oleh mobil SF23. Satu masalah yang sepertinya jadi inti dari semua kesulitan yang diderita adalah karakteristik mobil yang terlalu sensitif dan tajam saat menikung. Sainz menilai jika mobil yang terlalu sensitif itu menyebabkan manajemen ban di SF23 menjadi sulit dan mereka selalu keteteran saat balapan. Karakteristik seperti demikian juga membuat mereka kesulitan saat mengikuti pembalap lain dan terjebak di dirty air. Hal itu membuat baik Sainz ataupun Leclerc tidak bisa push mobilnya lebih jauh karena degradasi ban yang tinggi. Di GP Australia, masalah degradasi ban ini tidak terlalu terlihat karena karakteristik sirkuit Albert Park. Terlihat dari race pace Carlos Sainz yang menempati posisi kedua tercepat dan cenderung cukup stabil. Selain itu, banyak kelemahan Ferrari yang akan sangat terlihat jika kita bandingkan dengan mobil Red Bull RB19. Mulai dari kecepatan di lurusan yang masih kalah karena keunggulan Red Bull dalam hal optimalisasi DRS. Padahal Ferrari sudah membuat banyak pengorbanan untuk bisa mengejar top speed yang dimiliki oleh Red Bull. Salah satu pengorbanannya adalah downforce yang sedikit dipangkas dan membuat mereka melambat di tikungan ketimbang RB19. Itu juga membuat mobil Ferrari lebih sulit dikendalikan di tikungan ketimbang mobil pendahulunya, apalagi dengan grip ban depan yang sangat sensitif. Tentu, membuat mereka rentan mengalami understeer dan oversteer saat berbelok. Reliabilitas juga masih belum bisa dipastikan, mengingat masalah kelistrikan yang dialami Leclerc di Bahrain dan kerusakan MGU-K yang didapat Nico Hülkenberg setelah finish di GP Australia. Jadi bisa dibilang, jika problematika di Ferrari nyaris mencakup semua aspek yang ada, mulai dari lurusan, tikungan, akselerasi, degradasi ban, sampai reliabilitas yang masih tanda tanya. Satu-satunya nilai positif dari mobil SF23 adalah keunggulannya saat kualifikasi yang bisa bersaing dengan Red Bull. Tapi itu pun dengan catatan jika Leclerc bisa memaksimalkannya.
Jika kita lihat secara konsep mobil, sebenarnya konsep desain sidepod kolam seperti ini punya potensi yang besar jika melihat kecepatan Ferrari pada awal musim 2022. Tetapi kemudian, seperti yang kita tahu, performa mereka mulai melambat dan keteteran pada paruh kedua musim berjalan, yang kemudian berdampak sampai sekarang. Salah satu asumsi yang menjadi biang kerok menurunnya performa Ferrari adalah Technical Directive yang diterapkan FIA mengenai floor dan purposing sejak GP Belgia tahun lalu. Perintah tersebut intinya adalah tim harus menjaga ketinggian floor mereka untuk meminimalisir purposing, yang kemudian musim ini menjadi regulasi baru berupa floor yang dinaikkan sebesar 15 mm. Regulasi baru inilah yang dianggap membuat Ferrari masih mengalami berbagai masalah bawaan dari musim 2022. Floor yang tambah tinggi otomatis membuat performa mobil sedikit berkurang, dan Ferrari berusaha untuk mengembalikan semua performa yang hilang tersebut, supaya tidak tertinggal dari tim lain. Namun sayangnya, hal itu tidak cukup, karena Ferrari melupakan hal-hal fundamental yang seharusnya juga menjadi fokus mereka untuk bisa kompetitif tahun ini. Ferrari mungkin berpikir, jika tim-tim lain juga bakal kesulitan dengan regulasi floor yang baru dan Red Bull akan melemah dengan hukuman budget cap. Tetapi faktanya, tim rival malah selangkah lebih maju ketimbang mereka sendiri. Mercedes bahkan jauh lebih meyakinkan dengan cara mereka mengevaluasi semua permasalahan yang ada dan diwujudkan dengan progres nyata di setiap balapannya. Ferrari sendiri sudah membuat beberapa rencana untuk meluncurkan update di mobil mereka yang mereka gambarkan sebagai sebuah evolusi dari SF23. Evolusi itu akan dipasang dalam 3 tahap. Pertama adalah update diffuser di Baku akhir bulan nanti, lalu suspensi belakang di Imola, dan terakhir adalah sidepod di Barcelona. Beberapa update kecil juga akan diberikan sepanjang balapan dari Baku sampai GP Spanyol nanti sebagai penyesuaian dengan karakter sirkuit. Dirumorkan, jika bentuk dari mobil SF23 akan mengalami sedikit perubahan dengan update sidepod yang mereka pasang nanti. Secara konsep mungkin masih sama, tapi akan ada beberapa modifikasi secara visual yang bisa dilihat. Frederick Vasseur menegaskan jika tidak akan ada spek B atau spek kedua dari mobil Ferrari saat ini, mengingat adanya budget cap dan pembatasan waktu wind tunnel. Ia masih sangat optimis jika mereka punya mobil dengan potensi yang sangat bagus dan arah development-nya sudah tepat, meskipun diakui jika mereka belum bisa mengeluarkan setiap potensi yang ada di dalamnya. Yang jelas, Ferrari harus bisa segera memperbaiki semua masalah di mobilnya dan menghindari blunder-blunder sekecil apapun, seperti miskomunikasi di GP Australia kemarin. Karena meskipun Ferrari tidak bisa secepat Red Bull, minimal mereka bisa mendapatkan hasil balapan yang proper dan mampu kembali tampil konsisten di barisan 3 besar. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.